Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Melani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan mereview sebuah novel karyanya Oky Medasari. Buat kalian yang belum tahu Oky Medasari ini merupakan seorang penulis Indonesia yang dikenal lewat karya-karyanya yang banyak mengangkat isu sosial, terutama soal ketidakadilan dan kehidupan masyarakat kecil. Salah satu karyanya itu novel 86 ini. Sebelum saya mereview novel ini, saya akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Apa yang bisa dibanggakan dari pegawai rendahan di pengadilan? Gaji bulanan, baju seragam, atau uang pensiunan? Arimbi, juru ketik di pengadilan negeri, menjadi sumber kebanggaan bagi orang tua dan orang-orang di desanya. Generasi dari keluarga petani yang bisa menjadi pegawai negeri, bekerja memakai seragam tiap hari, setiap bulan mendapat gaji, dan mendapat uang pensiun saat tua nanti. Arimbi juga menjadi tumpuan harapan, tempat banyak orang menitipkan pesan dan keinginan. Bagi mereka, tak ada yang tak bisa dilakukan oleh pegawai pengadilan. Dari pegawai lugu yang tak banyak tahu, Arimbi ikut menjadi bagian orang-orang yang tak lagi punya malu. Tak ada yang tak benar kalau sudah dilakukan banyak orang. Tak ada lagi yang harus ditakutkan kalau semua orang sudah menganggap sebagai kewajaran. Pokoknya 86. Nah, itulah sinopsis dari novel ini. Nah, sekarang saya akan lanjut mereview novel ini. Novel ini mengambil latar di lingkungan hukum, khususnya di pengadilan, yang ternyata jauh dari gambaran ideal tentang keadilan. Judul 86 sendiri berasal dari kode yang sering digunakan di kepolisian untuk menandakan sesuatu urusan yang sudah selesai atau sudah beres. Namun, dalam cerita ini, istilah tersebut punya makna yang lebih dalam, yaitu seperti penyelesaian masalah dengan cara tidak resmi, seperti lewat uang atau kesepakatan secara diam-diam. Tokoh utama dalam novel ini adalah Arimbi, yang bekerja sebagai juru ketik di pengadilan negeri. Dari posisinya itu, Arimbi bukan hanya sekedar pegawai biasa, tapi juga saksi dari berbagai praktik yang terjadi di balik layar. Ia melihat bagaimana proses hukum seringkali tidak berjalan sesuai dengan aturannya, karena ada campur tangan uang. Bahkan, praktik seperti itu tidak hanya terjadi di pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan aparat lain seperti kepolisian. Sehingga istilah 86 ini benar-benar terasa sebagai bagian dari sistem yang lebih luas atau makna yang luas. Di awal cerita, Arimbi digambarkan sebagai orang yang masih berusaha jujur. Ia tidak langsung terlibat dalam praktik-praktik tersebut. Namun, karena lingkungan kerjanya juga sudah terbiasa dengan hal seperti itu, lama-kelamaan ia juga mulai terpengaruh. Awalnya mungkin hanya menerima hal-hal yang kecil yang dianggap wajar, tapi dari situlah semuanya berkembang. Tanpa sadar, Arimbi ikut masuk ke dalam sistem yang sebenarnya dulu ia lihat sebagai sesuatu yang salah. Nah, dari sinilah novel ini menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Justru seringkali berawal dari hal-hal yang kecil yang dianggap biasa, seperti uang terima kasih atau uang pelicin. Nah, karena dilakukan terus-menerus, hal tersebut akhirnya menjadi kebiasaan dan dianggap normal. Inilah yang membuat pesan dalam novel ini terasa kuat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, ada juga tekanan hidup yang memengaruhi keputusan Arimbi tersebut, yaitu keinginan untuk hidup lebih baik, memiliki barang yang bagus, dan juga ingin terlihat berhasil di mata orang lain. Nah, itulah yang menjadi faktor Arimbi melakukan hal tersebut. Hal ini membuat cerita terasa sangat realistis karena menggambarkan kondisi yang mungkin juga dialami oleh banyak orang. Jadi, saya tidak hanya
melihat Arimbi sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari keadaannya. Nah, nilai yang bisa diambil dari novel ini yang utama yaitu tentang pentingnya menjaga kejujuran meskipun kita berada di lingkungan yang tidak mendukung. Selain itu, ada juga pelajaran bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Nah, jika terus-menerus berada di lingkungan yang salah, lama-lama juga seseorang bisa ikut berubah. Novel ini juga mengajak saya untuk lebih kritis terhadap sistem hukum yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan, tetapi justru bisa diperjualbelikan. Dari segi kelebihan, novel ini punya gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga saya bisa dengan mudah membayangkan situasi yang terjadi. Penggambaran karakter Arimbi juga cukup kuat karena ia tidak digambarkan sebagai tokoh yang sebetulnya baik ataupun jahat. Namun, setelah ada kelebihan, pasti ada juga kekurangan dari novel ini. Nah, menurut saya kekurangan dari novel ini yaitu alurnya cenderung datar dan suasananya juga cukup berat dari awal hingga akhir. Nah, karena saya baru pertama kali membaca cerita tentang hukum, jadi saya sangat merasa bosan ketika membaca novel ini. Nah, secara keseluruhan, novel 86 bukan hanya sekedar novel, tetapi juga gambaran nyata tentang kondisi sosial, khususnya di dunia hukum. Novel ini mengingatkan bahwa praktik tidak jujur bisa dimulai dari hal kecil dan lama-lama akan menjadi kebiasaan. Melalui cerita Arimbi, saya diajak untuk berpikir ulang tentang pilihan-pilihan yang akan diambil dalam kehidupan saya, terutama ketika berada dalam tekanan lingkungan. Nah, segitu saja review novel dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.